Lagi-lagi, Gauri mengungkapkan rasa cintanya terhadap Jagdish di hadapan Gangga. Bahkan saat Jagdish tiba, Gauri menyuruh Gangga memotret dirinya bersama Jagdish. Dengan perasaan yang penuh kecemburuan, Gangga menuruti permintaan Gauri itu. Beralih ke Udaipur, Subadra kembali beraksi dengan memasukkan sesuatu ke makanan Anandi. Ia ingin Anandi terlihat layaknya orang mabuk seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya. Dengan penuh kasih sayang, ia memberikan makanan itu kepada Anandi. Tak lupa ia menunjukkan sikap manis terhadap putra Anandi, Amol. Iravati dan Menu pun mulai curiga terhadap Subadra yang sikapnya telah berubah. Mereka berdua lantas ingin menyelidiki sebab perubahan sikap Subadra itu. Di Jaitsar saat Gangga sedang berada dalam kamar, Jagdish yang masuk ke dalam kamar pun sama sekali tak digubris Gangga. Gangga mulai menunjukkan sikap cemburunya karena Gauri terus berusaha mendekati Jagdish. Meski demikian, Jagdish meyakinkan istrinya bahwa ia tak akan berpaling kepada wanita lain. Sementara itu, di Udaipur, Anandi kembali menunjukkan sikap aneh di depan Shiv. Shiv pun curiga terhadap sikap istrinya itu. Hal itu disebabkan makanan yang sebelumnya diberikan oleh Subadra. Kembali lagi ke Jaitsar, Gauri mulai menunjukkan sikap ketusnya terhadap Gangga. Ia merasa tak suka dengan kehadiran Gangga di rumah keluarga Singh. Bahkan, Gauri selanjutnya meminta Gangga menjauh dari Jagdish. Gangga yang terkejut atas permintaan itu sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa dia adalah istri Jagdish. Namun, mengingat kondisi kesehatan psikologi Gauri yang masih belum stabil setelah operasi, Gangga lebih memilih memendam niatnya itu. Sampai kapan Gangga akan menahan rasa cemburunya itu? Saksikan terus serialnya dan nantikan. Jagdish tertinggal bas dan memutuskan kembali ke rumah tetapi seseorang menganjurkannya menggunakan cara lain. Lalu, Jagdish mengikuti saran orang tersebut. Mahavir bertanya kepada Kalyani mengapa seperti jarak antara Vasan dan Gehna. Kalyani menceritakan semuanya. Nandu lebih senang bermain daripada belajar dan Gehna yang kesal menceritakan kepada Kalyani. Kalyani salah pengertian dan mengira kalau Gehna ingin pindah rumah dan mengeluhkan Vasan juga. Mahavir juga mendukung Kalyani. Vasan semakin bingung. Vasan memberi pelajaran kepada Gehna tetapi Kalyani menghentikan dan mengatakan kalau dia yang akan memberikan pelajaran. Jagdish menelepon Byron dan memberi kabar mengenai keberangkatannya. Jagdish mengalami perjalanan yang sangat berat karena dia juga harus duduk di atap bas karena sangat penuh. Tiba-tiba, Jagdish kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke sebuah keranjang berisi tomat sehingga wajahnya penuh dengan tomat. Semua orang menertawainya dan Jagdish melihat seorang gadis cantik bernama Gauri. Jagdish merasa sangat malu karena terjatuh dan sebuah grup musik memutuskan bernyanyi agar Jagdish tidak lagi merasa malu. Lalu, mereka semua bernyanyi dan menari. Jagdish dan Gauri mulai mengobrol sepanjang perjalanan. Anandi sangat khawatir karena Jagdish belum juga mengabarinya. Sumitra menenangkan Anandi. Jagdish khawatir karena hingga sore hari mereka belum juga sampai. Dan hingga malam mereka tiba di suatu tempat dan para perampok naik ke atas bas. Jagdish dan Gauri bersembunyi di balik terpal ketika para perampok sedang memeriksanya. Tiba-tiba, Gauri bersin dan perampok tersebut berhenti sejenak.